Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kali ini saya akan memaparkan hasil penelitian saya yang berjudul, eee, Work Life Balance dan Work Engagement: Peran Mediasi Kepuasan Kerja dalam Menghadapi Era New Normal. Dalam hal ini yang disusun oleh saya sendiri, Muhammad Tukem Barhoa, kemudian Bapak Triwidodo, dan mahasiswa S1 Manajemen yaitu Mas Muhammad Fauzi Fahlevi. Jadi kenapa saya mengambil judul ini? Karena mengambil permasalahan pada saat saya meneliti ini adalah ketidakseimbangan kaitannya dengan work dan life. Karena ada beberapa perusahaan yang menerapkan atau mengurangi jam kerjanya dengan alasan pandemi COVID-19. Nah, itu akan mempengaruhi juga kaitannya dengan keterikatan dalam hal pekerjaan dan dimediasi oleh kepuasan kerja. Nah, ini latar belakang masalahnya. Jadi berkaitan dengan work life balance ini kaitannya dengan work life balance adalah, jadi saya berangkat dari peraturan peraturan Kementerian Kesehatan, Menteri Kesehatan nomor HK.0107 garis miring Menkes garis miring 328 garis miring 2020 tentang panduan pencegahan dan pengendalian COVID-19 di tempat kerja atau perkantoran dan industri dalam mendukung keberlangsungan usaha pada situasi pandemi. Nah, dalam hal ini diisi dari keputusan menteri tersebut itu adalah menghilangkan atau tidak perlu adanya kaitannya dengan kerja lembur, atau kerja lembur tidak dilakukan eee, dengan waktu yang panjang. Jadi peraturan itu meniadakan kerja lembur, kemudian menghilangkan kaitannya atau meniadakan kaitannya dengan perusahaan yang menerapkan shift 3. Jadi ada yang melakukan shift 3 itu ditiadakan, jadi cuma shift 2 aja, pagi dan siang. Jadi kalau 3 itu dihapus, ditiadakan. Jadi yang malam hari itu ditiadakan. Lah, itu bertujuan adalah kaitannya dengan pengurangan waktu kerja tersebut itu untuk bisa beristirahat. Jika di masa pandemi ini kurang istirahat, memang akan menyebabkan penurunan kaitannya dengan kekebalan tubuh atau imunitas. Padahal dalam hal ini, eee, dalam teori tentang work life balance itu ada sistem kerjanya, sistem jam kerjanya. Jika 4 shift itu 6 jam kerja, sedangkan jika 3 shift itu 8 jam kerja. Nah, kemungkinan karena itu berarti dikurangi jam kerjanya, sehingga mungkin life-nya akan lebih banyak daripada work-nya. Nah, ini membuat saya tertarik dengan meneliti work life balance ini berkaitan dengan pandemi COVID-19 ini. Jadi pegawai apakah lebih banyak work-nya atau lebih banyak life-nya. Kemudian dari hal tersebut, eee, dari itu kemudian dikaitkan dengan kepuasan kerja. Karena pastinya akan ada dampaknya, pengurangan jam kerja pastinya akan berdampak berkaitan dengan kepuasan kerja
dari, seorang karyawan, eee, kaitannya dengan pengaturan waktu dan penurunan pendapatan. Pastinya kalau penurunan waktu itu ada pengurangan pendapatan. Lah ini muncul surat edaran Menteri Ketenagakerjaan itu yang berarti tadi setelah work life balance ada permasalahan kaitannya dengan, eee, shift 3 yang ditiadakan, kemudian kaitannya dengan kaitannya dengan tidak sesuainya, eee, jam teori dan jam kerja. Teori di jam kerja yaitu, 4 shift itu 6 jam, kemudian 3 shift itu 8 jam. Lah itu karena ketidaksesuaian antara peraturan dengan teori, maka itu akan juga berdampak berkaitannya dengan kepuasan karena ada pengurangan jam kerja itu tadi, itu berdampak ke pendapatan, pengurangan pendapatan di situ. Lah itu dilihat dari peraturan atau surat edaran Menteri Ketenagakerjaan nomor M garis miring 3 garis miring HK titik 04 garis miring 3 garis miring 2020 tentang perlindungan, buruh atau pekerja dan kelangsungan usaha dalam rangka pencegahan dan penanggulangan COVID-19. Nah, isinya adalah bahwa bagi perusahaan yang melakukan pembatasan kegiatan usaha, jadi ada pengurangan tadi dan menanggulangi COVID-19, eh, kegiatan usaha akibat kebijakan pemerintah dari masing-masing dalam mencegah dan menanggulangi COVID-19 sehingga menyebabkan sebagian atau seluruh pekerja atau buruhnya tidak masuk kerja dengan mempertimbangkan keberlangsungan usaha, maka perubahan besaran maupun cara pembayaran upah dilakukan sesuai dengan kesepakatan antara pengusaha dan pekerja atau buruh. Jadi akan ada kesepakatan jika ada pengurangan pekerjaan atau bahkan tidak masuk kerja sama sekali, itu akan ada penyesuaian. Contoh, eee, dengan sehari berangkat, sehari tidak atau melakukan shift 3 itu ditiadakan, pastinya, eee, jam kerjanya kerjanya akan berkurang. Lah itu akan berdampak juga berkaitan dengan tunjangan makan, tunjangan lembur, dan lain sebagainya. Lah tunjangan-tunjangan itu akan berdampak juga terhadap kepuasan karyawan, karena kepuasan karyawan itu salah satunya indikatornya adalah kaitannya dengan kompensasi atau, upah atau, feedback yang diterima dari perusahaan terhadap karyawannya. Lah, karena ini ada penyesuaian berdasarkan surat edaran ini, maka kemungkinan atau kita buktikan nanti di penelitian ini apakah, ada penurunan atau peningkatan kepuasan berkaitan dengan berdampak dari work life balance tadi. Jadi sehingga work life balance itu tadi ada penyesuaian work life balance, work dan life, terus kemudian apakah berdampak ke kepuasan. Lah ini berdasarkan survei dari BPS tahun 2020 yang disebar kepada 898 responden, dampak mewabahnya virus corona ini sangat dirasakan oleh semua kalangan masyarakat. Ini BPS Kabupaten Semarang. Kebetulan saya meneliti di Kabupaten Semarang. Sebagian besar menyatakan mengalami penurunan pendapatan. Jadi akibat dari, dampak itu tadi pengurangan jam kerja, lah itu ada penurunan pendapatan di bulan Maret 2020. Nah ini penelitian ini dilakukan di, semester gasal, jadi saya mendapatkan data di Maret 2020. Itu menyatakan mengalami penurunan pendapatan. Hal ini membuat kepuasan para pekerja menurun karena dampak dari COVID-19 ini.
menyebabkan pendapatan para pekerja menurun karena, eee, akibat dari COVID-19 itu tadi. Kepuasan kerja dapat dilihat melalui rasa keadilan dan layak pelayanan yang diterima oleh pegawai, jadi kompensasi. Nah, ini karena penurunan pendapatan ini tidak sesuai dengan apa yang diutarakan oleh Hasibuan tahun 2013. Malayu Hasibuan itu menyatakan bahwa kepuasan kerja dapat dilihat melalui rasa keadilan dan layak pelayanan yang diterima oleh pegawai. Jadi itu yang mendasari work life balance memengaruhi kepuasan kerja. Kemudian hal itu juga berdampak ke work engagement. Kenapa ke work engagement? Karena work engagement itu adalah ungkapan yang diinginkan oleh seorang yang berkaitan dengan tingkah laku tugasnya yang menghubungkan karyanya dan presensinya pribadi atau kaitannya dengan fisik, kognitif, serta emosional. Jadi dari sisi emosional, fisik, dan kognitif. Lah ini berdasarkan kaitannya dengan data BPS, bahwa dari survei itu tadi, di era new normal ini eee, sebanyak 13,70% yang merasa sangat nyaman jika kembali bekerja dalam era new normal. Tapi masih ada kekhawatiran di sini, kekhawatiran dalam hal bekerja secara langsung, yaitu sebesar 32,74%. Nah, ini cukup besar. Nah, yang tengah-tengah ini agak nyaman jika kembali bekerja di era new normal. Agak nyaman itu masih abu-abu. Nah, itu tadi berkaitan dengan apa yang disampaikan oleh Hasibuan itu tadi, adalah layak atau enggak bukan, yang disebutkan oleh eee, Meyanto berkaitan dengan eee, fisik, kognitif, dan emosional. Nah, emosional ini itu juga berkaitan dengan tempat kerja, positif enggak di tempat kerja tersebut. Jadi punya situasi keterikatan yang positif enggak kaitannya dengan eee, keterikatan kaitannya dengan emosinya, tempat kerjanya. Nah, itu yang mendasari, karena berdasarkan BPS ini masih ada beberapa yang tidak nyaman, sehingga keterikatan itu pun terhadap suatu pekerjaan itu pun akan berkurang, karena tadi ada emosi yang berkurang di situ, kaitannya ketidaknyamanan ketika bekerja langsung di era new normal ini. Nah, dari hal tersebut, maka saya membuat suatu hipotesis atau penelitian ini menjadi sebuah hipotesis. Yang pertama adalah tadi kaitannya work life balance. Ketika work life balance itu meningkat, work dan life balance baik, maka kepuasan kerja juga akan baik. Jadi tadi jika tidak ada pengurangan-pengurangan akibat dari work life balance itu tadi, akan kepuasan kerja juga akan meningkat. Sehingga ini akan berpengaruh positif. Berpengaruh positif adalah ketika work life balance naik, baik, kepuasan kerja juga akan baik. Begitu juga sebaliknya. Ketika work life balance turun, maka kepuasan kerja juga turun. Kemudian hipotesis yang kedua adalah kepuasan kerja. Jadi jika eh, feedback yang diterima oleh karyawan itu baik, maka keterikatan terhadap suatu pekerjaan, sisi emosionalnya, sisi kognitifnya, lah itu akan mempengaruhi
akan work engagement juga akan baik. Nah, hipotesis yang ketiga adalah ini melalui. Jadi jika work life balance baik, maka berpengaruh terhadap kepuasan kerja yang berdampak ke work engagement. Itu untuk 3 hipotesis ini. Nah, metode penelitian yang saya berikan di sini adalah ini menggunakan, eee, kuesioner kuesioner disebar kepada perusahaan, karyawan perusahaan industri besar dan sedang di Kabupaten Semarang, itu menggunakan skala Likert dengan beberapa definisi operasional dan definisi konsep. Kalau definisi operasional kaitannya dengan work life balance itu ada time balance, involvement involvement balance, dan satisfaction balance. Kemudian kepuasan kerja itu ada unsur psikologi, sosial, fisik, dan finansial. Jadi mungkin tadi saya jelaskan bahwa berkaitan dengan fisik karena kita harus 3M tadi, menjaga jarak juga di situ, itu juga akan berdampak juga berkaitannya dengan, lah ini sosial juga akan berdampak juga kaitannya dengan kepuasan kerja dan secara psikologis. Karena ketika COVID-19 ini menyerang pastinya akan juga berdampak pada psikologis. Kemudian untuk work engagement itu ada vigor, semangat, kemudian dedication, dan absorption. Itu adalah pengabdian di situ. Nah, itu untuk definisi operasional dari atau jenis dan sumber data yang saya eh, berikan di situ. Kemudian mengenai populasi dan sampel. Nah, ini populasinya cukup banyak berdasarkan BPS tahun 2020, BPS Kabupaten Semarang itu ada 107.927 karyawan. Nah, ini saya mengambil rumus Lovin. Nah, hasil rumus Lovin itu kira-kira 99,9. Jadi saya genapkan menjadi 100 di situ. Kemudian teknik yang saya berikan adalah kaitannya dengan simple random sampling. Jadi secara random pengambilan anggota sampel dan populasi dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi itu. Itu untuk populasi dan sampel. Nah, ini teknik analisisnya ini kami olah menggunakan SPSS. Dalam hal ini saya menggunakan SPSS 19 for Windows. Nah, ini karena data primer ordinal itu harus melalui tahap eh, mengubah data dari skala ordinal ke interval agar bisa diolah menggunakan analisis regresi linear baik sederhana maupun berganda. Makanya dari ordinal, karena skala Likert ini ordinal, maka saya rubah menjadi skala interval. Jadi itu setelah saya melakukan perubahan metode atau mengkonversi dari ordinal ke interval, kemudian saya menguji validitas dan reliabilitas. Uji validitas ini saya menggunakan Pearson correlation bivariate. Nah, di situ saya memanfaatkan itu untuk menganalisis validitas dan reliabilitas. Validitas saja untuk validitas. Kalau reliabilitas itu nanti analyze reliability, kemudian nah itu nanti mengenai reliabilitas adalah berkaitan dengan Cronspach alpha. Untuk uji validitas ini jadi membandingkan antara R hitung dari Pearson correlation itu tadi membandingkan dengan R tabel. Nah, R tabel di sini itu karena DF sama dengan N-2, lah itu berarti di 98 lah. R tabelnya adalah 0,1966. Nah, di uji validitas tersebut
syarat dari uji validitas adalah harus lebih dari R tabel, R hitung harus lebih dari R tabel. Nah, di sini uji validitasnya sudah semua dari pertanyaan work life balance yang ada 6, kemudian kepuasan kerja ada 8, dan work engagement ada 10 ini, itu semuanya sudah lolos uji validitas dengan dibuktikan R hitung lebih dari R tabel, atau bisa juga dilihat dari signifikansi yang kurang dari 0,05. Itu untuk hasil uji validitas. Kemudian uji reliabilitas berdasarkan bukunya Prof. Imam Ghazali itu bahwa ketentuannya adalah ketika Kronsbach alpha itu lebih dari 0,70. Nah, jika Kronsbach alpha lebih dari 0,70, maka dinyatakan reliable. Lah, di sini dalam hal ini untuk reliabilitas sudah lebih dari 0,70. Nah, setelah uji validitas dan reliabilitas, nah, statistik deskriptif. Statistik deskriptif itu menggambarkan jawaban dari responden. Jawaban dari responden itu seperti apa? Yang menjawab sangat setuju berapa, yang menjawab sangat tidak setuju berapa. Nah, di situ adalah kaitannya dengan uji validitas. Uji deskriptif. Nah, dari situ diketahui beberapa skor-skor atau jawaban yang menjadi temuan dari saya mengenai hasil pembahasan dari hasil analisis deskriptif tersebut. Selanjutnya ada uji hipotesis. Nah, uji hipotesis ini harus melalui beberapa tahap. Nah, di sini saya menggunakan uji hipotesis itu menggunakan 3 alat ukur. Yang pertama adalah analisis regresi sederhana untuk menguji work life balance terhadap kepuasan kerja. Kemudian saya menggunakan uji berganda itu untuk menguji Sobel, dan Sobel itu bisa menggunakan analisis regresi sederhana dan berganda. Nah, itu matematisnya harus melalui berganda. Makanya uji Sobel ada matematisnya itu harus menggunakan berganda di situ. Jadi ada 3 alat ukur untuk menguji hipotesis. Pertama analisis regresi sederhana, menguji kepuasan kerja, work life balance terhadap kepuasan kerja. Berganda itu untuk menguji kepuasan kerja terhadap work engagement, dan uji Sobel itu untuk menguji work life balance mempengaruhi work engagement melalui kepuasan kerja. Tapi secara matematis saya harus menghitung standar koefisien betanya dan errornya kaitannya dengan work life balance langsung terhadap work engagement, karena secara matematis uji Sobel seperti itu. Lah, kemudian agar analisis regresi ini baik, maka untuk analisis regresi sederhana saya uji normalitasnya terlebih dahulu. Di sini uji normalitas sudah bagus, makanya saya melanjutkan ke uji selanjutnya. Nah, kalau sederhana itu untuk ujinya cuma uji normalitas, nggak perlu heterogeneisitas atau multikolinearitas di situ. Kemudian setelah itu menguji kaitannya dengan koefisien determinasi, mengetahui adjusted R square. Lah, di sini adjusted R square work life balance terhadap kepuasan kerja itu adalah 0,590 atau 59%. Jadi di sini variabel independen dan dependen ini, variabel terikat dan bebas ini, yaitu work life balance itu modelnya baik karena 59% ini membuktikan, sedangkan 41% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain
di luar variabel yang saya teliti. Kemudian selanjutnya adalah melakukan analisis linear berganda di sini. Analisis linear berganda untuk menguji work life balance terhadap work engagement dan kepuasan kerja terhadap work engagement untuk mengetahui kaitannya dengan matematika uji Sobel nantinya. Nah, di sini melalui uji asumsi klasik yaitu yang pertama adalah uji normalitas. Nah, di sini sudah bagus karena kalau nilai signifikansi itu lebih dari 0,05 yaitu 0,675. Selanjutnya multikolinearitas sudah sesuai standar. Kemudian uji Gletser. Dalam ini saya tidak menggunakan gambar tapi menggunakan uji Gletser. Lah, data ini adalah data-data yang sudah saya konversikan, sudah saya MSI kan metode suksesif interval, yaitu merubah ordinal menjadi interval. Kemudian setelah uji asumsi klasik lolos, kemudian adalah ada uji kebaikan model atau goodness of fit berkaitan dengan analisis linear berganda. Nah, ini berganda maka membutuhkan uji F di sini. Nah, secara uji F itu dikatakan fit karena sudah lebih kecil dari 0,05. Karena ini hasil signifikansinya adalah 0,000. Nah, makanya dapat disimpulkan bahwa model dalam penelitian ini dinyatakan baik. Berapa persen kebaikannya adalah dilihat dari uji koefisien determinasi uji analisis regresi berganda, yaitu 61,5%. Jadi kepuasan kerja, work life balance dan kepuasan kerja ini modelnya baik sebesar 61,5%. Nah, yang lainnya itu 38,5%-nya itu dipengaruhi oleh faktor-faktor lain di luar variabel yang diteliti. Nah, setelah muncul kaitannya dengan analisis regresi linear sederhana dan berganda, di sini akan muncul unstandardized coefficient beta dan standar error. Nah, itu untuk menghitung uji Sobel. Setelah ada perhitungan uji Sobel dengan rumus-rumus, kemudian membandingkan antara nilai T hitung dengan nilai T tabel. Jadi jika T hitung itu lebih dari T tabel, maka dapat membuktikan bahwa itu termediasi atau melalui kepuasan kerja, work life balance melalui kepuasan kerja berdampak pada work engagement. Nah, di sini hasilnya adalah 5,289 untuk nilai T hitungnya. Sedangkan T tabelnya itu adalah 1,984. Maka menghasilkan hasil seperti ini. Berdasarkan hasil analisis regresi sederhana, itu work life balance berpengaruh positif terhadap kepuasan kerja. Nah, itu sudah sesuai dengan hipotesis yang saya ajukan. Jadi hasilnya adalah signifikansi kurang dari 0,05. Makanya berpengaruh positif. Dalam hal ini positif karena tidak ada tanda negatif di pengolahan datanya. Kemudian yang kedua adalah hipotesis yang kedua adalah kepuasan kerja berpengaruh positif terhadap work engagement. Nah, dari hasil analisis regresi berganda, kepuasan kerja signifikansinya 0,0000, kurang dari 0,05 dan berpengaruh positif, arahnya positif. Nah, ini sesuai dengan hipotesis yang saya ajukan. Yang ketiga adalah hipotesis mengenai pengaruh tidak langsung, yaitu mempengaruhi kepuasan melalui kepuasan kerja. Ini work life balance berpengaruh terhadap work engagement melalui kepuasan kerja diterima karena T hitung lebih dari T tabel. Itu untuk hasil penelitiannya. Jadi berdasarkan uji-uji yang sudah dilakukan di atas tadi menggunakan teknik analisis data beberapa macam itu tadi, ada 3 analisis data melalui tahap-tahap uji asumsi klasik, uji normalitas, multikolinearitas, heterogeneisitas, kemudian goodness of fit,
GF dan koefisien determinasi, maka penelitian ini menghasilkan menerimanya semua hipotesis yang diajukan di penelitian ini. Jadi semuanya diterima. Nah, untuk pembahasannya ini berdasarkan kaitannya dengan deskripsi jawaban responden. Yang pertama adalah kaitannya dengan work life balance dan kepuasan kerja, work life balance dan terhadap kepuasan kerja. Lah di sini berdasarkan hasil research ini dengan mendeskripsikan jawaban responden bahwa hal yang perlu diperhatikan adalah mengenai indikator satisfaction balance. Berdasarkan pertanyaan, di masa pandemi COVID-19 ini, karyawan perusahaan industri besar dan sedang di Kabupaten Semarang merasa belum puas dengan apa yang sudah mereka dapatkan selama ini, maka akan mempengaruhi kepuasan kerja, yaitu mengenai unsur berkaitan dengan kesejahteraan dan jaminan sosial di sini. Jadi memang berkaitan jaminan sosial itu bermasalah. Jadi karena hal tersebut itu akan mempengaruhi satisfaction balance ini, yaitu karyawan perusahaan industri besar belum merasa puas dengan apa yang sudah mereka dapatkan selama ini berkaitan dengan apapun itu, pekerjaan ataupun kepuasan tadi kaitannya dengan kompetensi, kompensasi, itu belum puas berkaitan dengan satisfaction balance-nya. Nah, itu berdampak juga kaitannya dengan jaminan sosial atau tunjangan sosial atau tunjangan-tunjangan lainnya. Nah, ini temuannya adalah hal yang baik adalah mengenai karyawan walaupun di masa pandemi ini masih memiliki rasa tanggung jawab terhadap pekerjaannya. Nah, ini berdampak pada hubungan dengan atasannya pun semakin baik walaupun di saat pandemi COVID-19. Karena kaitannya dengan kepuasan ini tadi ada hubungan baik dengan sosialnya antara pegawai dengan atasannya. Nah, itu yang menjadi temuan. Yang pertama adalah kaitannya dengan kesejahteraan yang masih kurang, jaminan sosial, terus ada kaitannya dengan ketidakpuasan mengenai apa yang didapatkan oleh karyawan yang berdampak ke jaminan sosial. Itu yang perlu diperhatikan, yang perlu dipertahankan atau yang baik itu adalah kaitannya dengan rasa tanggung jawab karyawan, sehingga hubungan antara karyawan dengan atasannya pun semakin baik walaupun di masa pandemi COVID-19 ini. Selanjutnya adalah kaitannya dengan kepuasan kerja dan work engagement. Nah, ini juga berdasarkan deskripsi. Di sini yang perlu diperhatikan adalah karyawan selalu dicemaskan mengenai unsur yang berkaitan dengan akuntan tadi, berkaitan dengan jaminan sosial ini. Nah, ini berdampak karyawan belum bisa menikmati karena ada kekhawatiran secara psikologis di situ, sehingga karyawan belum bisa menikmati pekerjaannya, masih takut akan bahaya COVID karena tidak ada jaminan sosial tadi. Mungkin jaminan sosial bisa kaitannya dengan BPJS dan lain sebagainya. Nah, di situ ada kekhawatiran sehingga dari jaminan sosial yang enggak ada itu tadi atau kurang baik itu tadi, itu berdampak ke ketakutan dari karyawan. Jadi masih ada ketakutan mengenai bahaya virus dan lain sebagainya, itu masih ada muncul ketakutan di situ. Nah, yang baik di sini adalah mengenai tadi hubungan baik antara karyawan dengan atasan,
Nah, itu akan karena atasan itu ada hubungan baik dengan karyawan, sehingga karyawan memiliki kesungguhan dalam mengerjakan pekerjaannya. Karena karyawan memberikan rasa nyaman di situ, rasa nyaman sehingga, eee, di situ mempengaruhi kesungguhan karyawannya dalam mengerjakan pekerjaan. Lah, dalam hal work life yang ketiga, hipotesis yang ketiga, hasil dari temuannya adalah tadi menjabarkan antara 3 tadi, satisfaction balance berkaitan dengan di masa pandemi ini karyawan perusahaan industri besar sedang di Kabupaten Semarang merasa belum puas dengan apa yang dapatkan, sehingga berdampak pada, jaminan sosial yang belum baik, belum bisa menikmati, terus berdampak ke, karyawan belum bisa menikmati dan masih takut akan bahaya COVID-19. Jadi karena ada tekanan-tekanan kaitannya dengan work life balance, satisfaction, apa yang didapatkan belum sesuai, berdampak ke, jaminan sosial karyawan, adanya tidak kepuasan kaitannya dengan jaminan sosial, kemudian berdampak juga pada, eee, karyawan takut akan, melakukan pekerjaan, belum bisa menikmati dalam melakukan pekerjaan. Hal yang positif adalah mengenai karyawan tetap memiliki rasa tanggung jawab terhadap pekerjaannya, sehingga dapat, memiliki hubungan baik dengan atasannya dan berdampak pada kesungguhan karyawan dalam mengerjakan pekerjaannya walaupun di masa pandemi COVID-19 ini. Itu untuk hasil pembahasannya. Jadi ada temuan-temuan yang menarik di situ, ada yang positif dan ada yang negatifnya. Negatifnya agar diperbaiki kelanjutannya oleh perusahaan besar dan menengah di Kabupaten Semarang, sehingga karyawan itu terperhatikan berkaitan dengan jaminan sosialnya, kaitan dengan, kepuasan apa yang didapatkan, dan agar bisa nyaman dan tidak takut lagi melakukan pekerjaan di masa pandemi COVID-19 ini. Itu untuk pembahasannya. Nah, ini kesimpulan. Nah, secara statistik memang work life balance itu berpengaruh positif terhadap kepuasan kerja, kemudian kepuasan kerja secara statistik berpengaruh positif dan signifikan terhadap work engagement. Kemudian secara perhitungan Sobel di sini, bahwa work life balance berpengaruh terhadap work engagement melalui kepuasan kerja sebagai variabel intervening. Itu merupakan kesimpulannya. Lah sarannya, lah ini tadi yang bermasalah tadi agar memperhatikan mengenai indikator satisfaction balance, yaitu karyawan perusahaan industri besar dan sedang di Kabupaten Semarang merasa belum puas dengan apa yang sudah mereka dapatkan. Lah, bagaimana perusahaan industri besar dan sedang itu memberikan kepuasan sehingga karyawan bisa mendapatkan apa yang harusnya didapatkan. Kemudian yang kedua adalah agar memperhatikan mengenai kecemasan karyawan, mengenai unsur kesejahteraan tadi, jaminan sosial, lebih diperhatikan lagi di situ. Kemudian yang ketiga adalah agar memperhatikan mengenai karyawan yang belum bisa menikmati pekerjaannya dan masih takut akan bahaya COVID-19. Jadi membuat suasana secara tempat kerja, lingkungan kerja agar dibuat nyaman mungkin. Terus ketakutan-ketakutan akan jaminan sosial tadi, ketakutan akan, kepuasan mengenai apa yang didapatkan dalam melakukan pekerjaan itu dipenuhi, sehingga karyawan tidak merasa secara fisik, emosional itu tidak ada ketakutan di situ.
Lah, kaitannya dengan luaran, penelitian ini sudah terpublikasi di jurnal Sinta 4. Jadi ini sudah, terpublikasi di jurnal yang terakreditasi di Sinta 4 berdasarkan data Arjuna ya, akreditasi jurnal nasional. Itu ini di STIE Total Win. Jadi ada beberapa pihak yang membantu berkaitannya dengan pepublisan pepublisan penelitian ini. Terima kasih pada Pak Triwidodo yang membantu kaitannya dengan penulisan penelitian ini, kepada Mas Muhammad Fauzi Fahlevi berkaitan dengan penyebaran kuesioner. Lah, ini dapat terpublis di jurnal Sinta 4, jurnal ilmu manajemen dan akuntansi terapan. Itu di STIE Total Win. Nah, jurnal ini terakreditasi di Sinta 4 karena merupakan luaran wajib dari penelitian ini adalah harus terbit di jurnal Sinta 1 sampai dengan Sinta 6. Nah, ini sudah memenuhi kaitannya dengan luaran wajib penelitian kompetitif tahun ini. Mungkin cukup sekian dari saya. Semoga dengan seminar hasil penelitian kompetitif ini dapat bermanfaat. Jika ada keterbatasan, monggo jika ada yang tertarik untuk meneliti kembali, melakukan pengembangan penelitian dengan berdasarkan penelitian mengutip penelitian ini, saya sangat senang sekali jika ada yang bertanya, monggo ditanyakan saja di kontak saya. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah-salah kata. Semoga COVID-19 ini segera berakhir sehingga kita bisa melakukan tatap muka secara langsung dalam hal seminar hasil penelitian. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.